to celebrate. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Maka masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin menganalisis tentang peran media massa sebagai pilar demokrasi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Hasanuddin ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai peran media massa sebagai pilar demokrasi. Yang pertama, sebenarnya kenapa sih media sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi? Memang segitu pentingnya peran media dalam sistem politik kita. Dan kalau dipikir-pikir, kenapa media bisa punya pengaruh besar terhadap jalannya demokrasi ini, Kak? Saya perkenalkan diri mungkin dulu supaya lebih akrab dan lebih enak bertanya toh. Saya Hikmah dari Media Harian Rakyat Sulsel. Sini saya kurang lebih 6 tahun sudah di media. Saya kalau di media itu ada spesifikasi peliputannya. Kalau saya kebetulan pendidikan dan ekonomi. Nah, untuk pertanyaan tak seputar pilar media sebagai pilar demokrasi. Nah, mungkin adik-adik tahu juga bagaimana yang dimaksud pilar demokrasi karena kan pasti ikut perkuliahan. Di situ kan bagaimana kita adik-adik pun yang dari media pasti dari mahasiswa kadang ingin menyampaikan aspirasinya terkait sesuatu. Jangan nih terkait skala yang lebih besar seperti pemerintahan atau politik yang kita bahas toh terkait rektor saja. Ya, hari ini kan pemilihan rektor, pasti adik-adik di sini ada harapannya lah untuk rektor baru misalnya ataupun mungkin rektor yang sebelumnya misalnya menjabat kembali toh ada harapannya. Tetapi secara tidak langsung adik-adik ini ada yang bisa menyampaikan langsung, ada yang tidak bisa menyampaikan langsung. Misalnya kita mau sampaikan ke rektor, Pak bisa kayak begini, pasti agak segan. Media ini ada di tengah-tengah, media yang jadi penghubung bagaimana disampaikan aspirasi tak ke orang yang lebih tinggi, misalnya rektor. Seperti itu, makanya disebut pilar demokrasi. Kenapa disebut pilar demokrasi? Karena media itu mengelola informasi bukan seperti media sosial. Ini harus dipahami dulu, adik-adik tuh ada yang menganggap media dan media sosial itu sama. Mungkin fungsinya sebagai wadah informasi sama, tetapi secara pengelolaan informasinya beda. Nah, kalau media itu kita ambil informasi yang fakta saja. Jadi misalnya kita ingin SPP turun, faktanya bahwa SPP sekarang naik. Nah, bagaimana sampaikannya ke rektor? Lebih baik lewat media. Intinya sebagai perantara. Dengan maksud yang pro ke masyarakat gitu. Karena kan banyak orang yang selalu berpikiran harus berbuat yang besar dulu untuk jadi sesuatu. Menurut saya dari kecil dulu ke besar gitu. Dan kalau di pendidikan sama di ekonomi tuh kadang-kadang pilar yang kami maksud tuh sampaikan sesuatu yang misalnya kalau di ekonomi tuh soal inflasi ke pasar, kenapa bisa tomat naik? Mungkin sepele sekali menurutnya adik-adik, kenapa sih biar tomat nabahas ji? Lombok nabahas ji, nah ndak pentingnya itu. Tetapi untuk kita mungkin ndak penting, tapi ibu-ibu di rumah yang masak setiap hari itu penting loh. Nah gitu. Maksudnya pilar itu ndak harus yang wah sekali. Kadang-kadang kita ndak sadar bahwa pentingnya sesuatu itu yang dari kecil dulu untuk bikin perubahan gitu. Itu sih saya memaknai pilar demokrasi seperti itu.
Baik, dari video wawancara yang sudah kalian nonton tadi, kami akan membuat beberapa kesimpulan yang sudah kami dapat. Nah, di sini media tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi saja, tetapi menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Hasanuddin. Kami akan mewawancarai Kakak dengan tema analisis media massa sebagai pilar demokrasi. Baik, untuk pertanyaan pertama dimulai dari saya. Pertanyaan kami, menurut Kakak, bagaimana hubungan ideal antara media, masyarakat, dan pemerintah untuk membentuk jalannya demokrasi yang seimbang? Menurut saya antara hubungan ideal antara media, pemerintah, dan masyarakat itu ketika media itu berperan sebagai pengawas pemerintah yang independen, mengungkap kebenaran dan memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab dan menjalankan roda pemerintahannya dengan baik dan benar. Pemerintah dalam hal ini juga harus transparan dalam pengambilan keputusan untuk agar masyarakat itu dapat mengakses semua informasi yang ada, jangan ada informasi yang ditutup-tutupi, serta memberikan akses informasi akurat kepada masyarakat, karena biasanya kalau tidak membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat itu bisa terjadi miskomunikasi atau hoax di antara masyarakat. Bahkan kebijakan pemerintah jika yang ditutup-tutupi itu bisa menimbulkan KKN juga menurut saya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu menurut saya. Baik, Kak, saya sebagai penanya kedua ingin bertanya, bagaimana jika media massa yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi justru kehilangan independennya dan berpihak pada kepentingan politik atau ekonomi tertentu? Apakah sistem demokrasi masih dapat bertahan ketika opini publik, kesadaran politik, dan kebenaran informasi dikendalikan oleh kekuatan di balik layar media? Iya, menurut saya itu jika media kehilangan fungsi kontrolnya atau disusupi oleh kepentingan politik, itu sistem demokrasi di Indonesia itu dapat terganggu, karena opini publik dan kesadaran politik dan kebenaran suatu informasi itu dapat dikendalikan oleh kekuatan politik yang penuh, sehingga secara tidak langsung itu masyarakat menjadi korbannya, karena mereka tidak sadar akan kebenaran dan tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Terus terang saja media sekarang itu sudah dicampurin kepentingan politik, karena media juga dalam sisi halnya bimbang juga, karena di sisi lain mereka harus independen, di sisi lainnya mereka juga harus hidup, karena media itu bisa dikatakan perusahaan juga, karena tanpa perputaran uang media tidak bisa bangkit. Begitu menurut saya itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana media bisa tetap independen di tengah tekanan politik maupun kepentingan bisnis yang memang sedang maraknya terjadi di Indonesia ini, yang kadang memang agak sulit untuk dihindari? Menurut saya itu saat ini meskipun disusupi dengan kepentingan politik dan ekonomi, seperti yang saya bilang tadi, media itu tidak bisa hidup juga kalau tidak ada iklan yang masuk. Karena media itu menurut saya itu perusahaan juga yang hidup dari pemasukan iklan. Tapi dalam hal ini juga kita harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Pers nomor 30 itu. Salah satu pasalnya itu mengatur independensi media. Selain itu dalam hal ini media harus memiliki kebijakan editorial yang jelas dan independen, serta memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan investigasi dan pelaporan yang
akurat. Media juga harus mengedepankan seperti yang saya sebut tadi, kode etik pers atau dewan pers yang ketat dan transparan, serta memiliki mekanisme pengawasan yang cukup ketat dalam pengelolaan suatu berita. Itu saja. Saya ingin bertanya ini, jadi kan media itu sesuatu yang tanggung jawab yang besar menjadi jurnalis, dan pertanyaan saya adalah seandainya amit-amit semoga saja terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi atau beritanya tidak akurat begitu, siapa yang akan bertanggung jawab, Pak? Apakah wartawannya atau redaksi atau mungkin perusahaannya mungkin, Pak? Itu, Pak, pertanyaan dari saya, Pak. Selama saya dapat di lapangan, karena kan kita sebagai wartawan yang memiliki media itu harus bertanggung jawab terhadap tulisan yang ada. Mereka yang bertanggung jawab itu dalam penulisan berita itu mereka yang terlibat dalam pas hari beritanya, kapan yang dikirim. Kita lihat dulu siapa yang bertugas pada hari itu, baik itu dari redaktur, editor. Kan saya kalau di televisi itu banyak, dari mulai redaktur, ada redaktur naskah, editor video, editor video. Terus setelah itu ada namanya saya di ketua tim berita, di TVRI itu ada ketua tim berita. Mereka harus bertanggung jawab semua atas itu. Meskipun kalau ada yang salah, kita tidak bisa menghapus berita, tapi kita memberikan hak jawab kepada orang yang merasa dirugikan atas pemberitaan saya atau kami sebagai wartawan. Itu saja menurutku. Pesannya kakak terhadap anak muda yang mau jadi jurnalis, biar mereka paham betul kalau media itu bukan cuma soal berita, tapi juga soal menjaga demokrasi. Ya, menurut saya karena kan media memang termasuk pilar keempat demokrasi. Selain presiden, lembaga eksekutif, yudikatif, dan pers sebagai pilar demokrasi. Menurut saya itu saya sebagai atau kami yang berprofesi sebagai wartawan itu harus memiliki tanggung jawab besar untuk mengungkap suatu kebenaran. Terus yang kedua itu kita juga bisa memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab atas aturan yang mereka buat, dan kita lebih berfokus untuk membela kepentingan rakyat, karena kan kami sebagai pilar demokrasi keempat pasti otomatis kita perjuangkan hak-hak mereka yang tertindas atau yang disolimi oleh pemerintah. Terus yang selanjutnya itu menurut Anuko, kalau kalian mau jadi media jangan takut untuk berbicara dan pada kebenaran, karena semua itu sudah ada undang-undangnya, baik itu undang-undang dalam KUHP dan undang-undang kami sebagai media yang diatur oleh Dewan Pers. Itu saja menurutku. Nah, melalui pemberitaan, opini publik, serta ruang diskusi yang telah disediakan, di sini masyarakat bisa menyampaikan keluh kesah, kritik, serta saran dan harapan mereka terhadap pemerintah ke depannya. Nah, sekarang media massa itu juga tidak dapat dipisahkan oleh demokrasi. Kenapa? Karena media itu berfungsi sebagai pilar keempat dari demokrasi, dan yang dimana bisa menjaga keseimbangan dan juga kekuasaan pemerintah, legislatif dan juga yudikatif. Nah, melalui pemberitaan ini yang objektif dan juga merupakan suatu yang kebenaran, nah media itu juga berperan dalam membentuk opini publik yang kritis dan meningkatkan transparansi pada pemerintahan, serta memperkuat akuntabilitas pejabat publik terhadap rakyat. Dengan demikian, keberadaan media ini bebas, itu profesional dan juga bertanggung jawab, menjaga fondasi penting bagi terwujudnya kehidupan yang demokratis, sehat dan juga partisipatif. Nah, di mana suara rakyat itu benar-benar dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembangunan bangsa melalui media. Jadi, medialah yang sebagai penghubung antara rakyat dan juga legislatif atau pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang kesimpulan wawancara kami. Terima kasih.
Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 3 PKN. Dengan ini tugas video menganalisis berakhir. Saya Muhammad Dafa dengan NIM B01125130 mengucapkan berakhirnya video analisis kelompok 3.